Di sebuah kota kecil di provinsi Hunan, hiduplah Chen Yu, seorang lelaki berusia 35 tahun yang namanya mulai menjadi bahan cemoohan tetangga. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari, hidupnya berputar seperti ritual yang murah, berkumpul dengan kawan-kawan lamanya di warung teh. Lalu berlanjut ke tempat-tempat gelap di balik pintu kasino ilegal. Di rumah sederhana yang sewaannya selalu nyaris telat dibayar, tinggal istrinya, Li Mei 28 tahun. Seorang perempuan yang dulu cantik bersinar, kini wajahnya kerap diselubungi kepenatan dan bayangan ketakutan. Bersama mereka, putri kecil mereka, Xiao Fen 8 tahun. Matanya yang lugu, sudah terlalu sering menyaksikan adegan yang tidak seharusnya ia lihat. Pagi itu dimulai dengan teriakan, "Uangnya, Mei. Aku tahu kau masih punya simpanan." Raung Chen Yu bau alkohol, masih menyengat dari nafasnya meski hari masih pagi. "Aku tidak punya, Yu. Itu terakhir untuk bayar sewa bulan depan dan beli buku Xiao Fan." Bantah Li Mei, tubuhnya mundur perlahan. "Dasar perempuan pelit. Apa gunanya aku di rumah ini kalau kau tidak bisa mendukung suamimu?" Chen Yu melangkah kasar, tangannya mencengkram lengan Li Mei. Xiao Fan yang mendengar keributan dari kamarnya hanya bisa meringkuk di balik pintu, matanya berkaca-kaca. Ulah Chen Yu sudah menjadi lingkaran setan dalam pikirannya yang dibutakan angan-angan. Kekalahan judi hari ini hanya berarti ia belum beruntung esok atau lusa. Ia yakin akan menang besar. Kemenangan itu, pikirnya, akan melunasi semua utangnya, membayar sewa bertahun-tahun, membelikan Li Mei perhiasan, dan menyekolahkan Xiao Fen ke tempat terbaik. Mimpi itu menjadi narkoba yang menghanyutkannya dari realita pahit. Utangnya pada bandar judi, Bos Deng, sudah menumpuk dan ancaman mulai berbisik. Suatu malam, dengan muka babak belur akibat dipukul anak buah Bos Deng yang menagih utang, Chen Yu pulang dalam keadaan kalut Li Mei yang hatinya sudah remuk. Sembari mengulurkan sisa uang belanja terakhir ini, "Yu, untuk obati lukamu," bisiknya. Suara parau, tapi uang itu di tangan Chen Yu hanya terasa sebagai modal kecil untuk membalikkan keadaan. Esoknya, uang itu lenyap di meja judi bersama sisa harga diri dan harapan keluarganya. Hidup mereka seperti rumah kaca yang retak, setiap hari diisi oleh debat yang berujung pekikan. Tangisan Xiao Fen yang tertahan, dan pukulan yang kadang menghantam. Li Mei mulai kehilangan cahaya di matanya. Sementara Xiao Fen tumbuh menjadi gadis kecil yang pendiam dan terlalu mudah terkejut. Klimaks dari bagian ini terjadi pada malam hujan deras. Chen Yu pulang dengan tangan kosong dan amarah yang meluap, karena baru saja dihina habis-habisan oleh Bos Deng di depan orang banyak. Li Mei, untuk pertama kalinya, berani melawan dengan kata-kata pedih. "Kau pikir kau siapa, Chen Yu, suami? Ayah, kau lebih mirip monster yang menyedot hidup kami." Amukan Chen Yu meledak. Barang-barang berterbangan, Xiao Fen menjerit ketakutan. Dalam kekacauan itu, Li Mei mendorong Chen Yu hingga ia tersandung dan jatuh. Kepalanya menghantam sudut meja kayu tua peninggalan orang tuanya, darah mengalir. Chen Yu terbaring tak bergerak. Untuk sesaat, ada keheningan mengerikan yang lebih menakutkan daripada keributan. Li Mei dan Xiao Fen terpaku, melihat genangan merah merekat di lantai. Dunia seolah runtuh. Chen Yu tidak tewas. Ia terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian dengan kepala dibalut perban. Rasa pening yang menusuk dan sebuah keanehan yang mulai merayap di balik kelopak matanya di ranjang rumah sakit. Saat Li Mei dengan wajah cemas bercampur rasa bersalah membungkuk memberinya air, sesuatu yang aneh terjadi. Pandangan Chen Yu tiba-tiba menembus kain blus sederhana Li Mei, seolah-olah ia tidak mengenakan apa-apa. Otaknya kacau. "Mei, kenapa kamu tidak menggunakan pakaian?" gumam Chen Yu. Bingung, Li Mei terhenti, muka pucat, rasa takut, dan muka memarah. Apa yang kau bicarakan, Yu? Aku jelas memakai baju," katanya. Suara bergetar, menyangka suaminya mengalami kerusakan otak atau halusinasi. Chen Yu menggosok-gosok matanya. Saat ia membukanya lagi, penglihatan normal kembali. Ia mengira itu hanya efek samping cedera kepala. Mereka pulang ke rumah yang penuh dengan barang-barang tua dan usang televisi tabung, radio tua, lemari kayu laput, vas keramik retak. Saat Chen Yu memandang sekeliling ruangan, sebuah tampilan aneh muncul di bidang pandangnya. Seperti augmented reality yang hanya ia bisa lihat di atas setiap benda, terpampang angka dan tulisan berwarna hijau pucat atau merah pudar. TV tabung merek kuno, estimasi nilai pasar, 180 yen.
Radio kayu tahun 1950. Estimasi nilai pasar 2.300 yen. Catatan kolektor vas keramik retak dinasti Qin. Estimasi nilai pasar 0 yen. Kerusakan fatal meja kayu tua tempat ia jatuh. Estimasi nilai pasar 85.000 yen. Kayu langka Huang Huali Chen Yu terkesiap. Ia mendekati meja kayu tua itu, meja warisan yang ia anggap sampan. Angka 85.000 yen berkedip di matanya. Apa ini? Apakah aku jadi gila? Bisiknya pada diri sendiri. Dengan modal uang sisa dari Lime, Chen Yu pergi ke pasar lokal. Ia menguji matanya. Ia melihat sebuah piring biasa berharga 10 yen. Tetapi di sudut, sebuah batu tinta tua yang kotor dihargai 500 yen oleh penjual. Di matanya, batu itu berpendar dengan angka 15.000 yen dan tulisan kecil, Batu Sulsan. Kualitas menengah, periode akhir Qing. Dengan gemetar, ia membelinya dan langsung membawanya ke toko barang antik. Pemilik toko, setelah memeriksa dengan kaca pembesar, menawarnya 12.000 yen. Chen Yu hampir pingsan. Ia menjualnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia pulang membawa uang tunai yang banyak, bukan meminta. Wajah Lime dan Xiao Fen penuh dengan ketidakpercayaan dan keheranan, bukan ketakutan. Di pasar Giok Yunnan, tempat yang ramai dengan batu-batu kasar yang bisa menyimpan kekayaan atau kerugian, Chen Yu berjalan di antara lapak-lapak. Batu-batu itu, di mata orang lain, hanyalah bebatuan karung. Tetapi di matanya, mereka memancarkan aura yang berbeda. Di sebagian besar berwarna abu-abu, tidak bernilai. Beberapa berwarna hijau pucat nilai rendah. Lalu, matanya tertuju pada sebuah batu sebesar kepalan tangan. Tampak biasa ditumpukan rongsokan seharga 500 yen. Batu itu bersinar hijau tua pekat di penglihatannya, dengan angka berkedip. Estimasi nilai inti, 8 yen, 500,000 dan tulisan, Giok Imperial Gain. Kemudian tinggi, inti berukuran besar. Jantungnya berdebar kencang, dengan wajah tak beremosi, ia membeli batu itu. Ia membawanya ke pengrajin giok terpercaya untuk dipotong saat mesin pemotong berhenti dan air menyiram permukaannya. Seluruh toko terdiam. Dari dalam batu kasar itu, terbuka sepotong giok hijau tua yang sempurna. Bening seperti petasan air dari surga, nilainya melampaui 10.000 yen. Non Chen Yu kini kaya mendadak. Ia menjadi sangat kaya. Uang mudah didapatkan dengan memanfaatkan kemampuannya. Ia membayar semua utang pada bos Deng, melunasi sewa rumah bertahun-tahun, membeli rumah baru, membeli mobil mewah, dan membanjiri Lime dan Xiao Fen dengan hadiah. Suatu malam Lime sedang duduk di sofa, tatapannya kosong menatap tumpukan uang tunai yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tergeletak di atas meja kayu tua itu, Xiao Fen sudah tertidur lelap di kamar setelah hari yang melelahkan. Suasana hening, namun penuh pertanyaan yang menggantung. Chen Yu masuk dari kamar mandi. Wajahnya masih memancarkan kesan takjub sekaligus was-was dari pengalamannya di pasar giok. Ia melihat Lime yang terdiam. Chen Yu, kenapa belum tidur? Lime, tanpa menoleh. Suara datar penuh curiga, menunggu penjelasanmu. Uang segila ini tidak jatuh dari langit. Apa kau merampok Ban Yu atau ini uang muka dari hutang baru yang lebih besar? Akhir kalimatnya bergetar, membayangkan teror yang lebih mengerikan. Chen Yu mendesah. Duduk di kursi di seberang Lime, wajahnya serius. Tapi ada ketenangan baru yang tidak biasa bukan. Ini, bukan dari judi, bukan dari hutang, dan pasti bukan dari kejahatan. Lime, akhirnya menatapnya. Matanya penuh air mata marah, dan takut. Lalu dari mana? Katakan. Aku lelah dengan kebohongan, dan ketidakpastian. Aku lebih baik miskin, dan tenang daripada kaya, tapi hidup dalam kecemasan setiap hari. Chen Yu, diam sejenak. Memilih kata-kata dengan hati-hati setelah aku terbangun dari cedera itu. Ada sesuatu yang berubah padaku, Mei. Aku bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Lime mengerutkan kening. Apa maksudmu? Melihat apa? Chen Yu menunjuk meja kayu tua di antara mereka. Lihat meja ini. Di mataku ada angka seperti tulisan samar. Angka itu mengatakan meja ini bernilai sangat tinggi. Puluhan ribu yuan. Aku belum menjualnya. Tapi kemarin aku pergi ke pasar loh. Aku melihat sebuah batu tua yang dihargai 500 yuan, tapi angkanya menunjukkan nilai 15.000 yuan. Aku beli, dan aku jual ke toko barang antik. Mereka membayar 12.000 yuan. Lime terlihat semakin bingung, dan tidak percaya. Itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Apakah kau memakai ilmu hitam? Atau ini halusinasi dari cedera kepalamu?
Cheng Yu mengangguk perlahan. Aku pikir itu halusinasi juga. Sampai hari ini, ia mengambil napas dalam. Aku pergi ke pasar Giok. Di sana, di antara ribuan batu, mataku tertarik pada satu batu yang kotor dan murah. Di sekelilingnya, aku melihat cahaya hijau dan angka yang sangat besar. Aku beli batu itu dengan sisa uang kita, lalu kubawa ke pengrajin untuk dipotong. Ia berhenti, menatap Lin Mei dengan intens. Di dalam batu itu, ada giok hijau yang sempurna. Yang ini, menunjuk uang di atas meja adalah hasil penjualannya. Semua legam, made, semua tercatat. Ini rezeki, bukan kejahatan. Lin Mei diam lama. Logikanya berperang dengan apa yang didengarnya. Ia melihat mata Cheng Yu. Tidak ada kegilaan, tidak ada kebohongan yang biasa terlihat. Yang ada adalah keheranan yang tulus. Sama seperti dirinya, tapi ini tidak normal, Yu. Kekuatan seperti ini pasti ada harganya. Apa kau menjual jiwamu? Atau ini kutukan? Aku takut, Yu. Lebih takut dari saat kau memukulku. Cheng Yu, wajahnya berubah sedih mendengar kata-kata terakhir Lin Mei. Aku tahu. Aku juga takut. Kepalaku sering pusing setelah menggunakan penglihatan ini. Tapi, suaranya melembut. Melihatmu dan Xiao Fan bisa hidup tanpa kekurangan, tanpa ketakutan padaku, itu sepadan. Aku berjanji, Mei, aku akan berhati-hati, dan kita akan pergi ke dokter untuk memeriksa kepalaku besok. Lin Mei, air mata akhirnya menetes, bukan karena takut, tapi karena melihat penyesalan dan tekad baru di mata suaminya. Ia mengulurkan tangan, memegang tangan Cheng Yu yang gemetar. Janjiku juga, Yu. Aku akan membantumu melalui ini. Tapi kita harus waspada. Dunia tidak memberi sesuatu sebesar ini tanpa mengambil sesuatu yang besar pula. Cheng Yu mengakui ada efek sampingnya. Kepalaku sakit dan ada perasaan aneh. Tapi tidak apa-apa selama kalian aman. Selama kita bisa hidup baik, aku tanggung konsekuensinya. Lin Mei berbisik, aku lebih takut kehilangan sisa kewarasanmu, Yu, daripada hidup dalam kemiskinan. Janji padaku, kau akan berhati-hati, dan kita akan pergi ke dokter ahli saraf untuk memeriksa matamu ini. Cheng Yu mengangguk, merasakan sentuhan itu sebagai sebuah pengampunan pertama. Namun, di balik anggukannya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Apakah dokter bisa melihat apa yang ia lihat? Dan apa yang akan terjadi jika kekuatan ini justru hilang? Lin Mei mulai bersikap hangat kembali. Xiao Fan mulai tersenyum. Tetapi, di puncak keberhasilan ini, Cheng Yu menyadari efek samping yang mengerikan. Setiap kali ia menggunakan kemampuan matanya secara intens, terutama untuk melihat nilai besar, ia merasakan sakit kepala menusuk yang lebih hebat dari cedera kepalanya. Penglihatannya terhadap hal-hal indah memudar. Wajah Xiao Fan yang sedang tersenyum tiba-tiba terlihat kabur dan abu-abu. Sementara angka-angka nilai barang terlihat sangat tajam. Ia mulai melihat aura lain di sekitar orang, semacam nilai sisa hidup atau potensi kesialan yang membuatnya ketakutan. Di sekitar Bos Den, ia melihat aura hitam dan angka hutang orang lain yang berputar seperti hantu. Kekuatan itu bukan anugerah gratis, ia menguras sesuatu dari dirinya. Apakah itu jiwanya, kemanusiaannya, atau waktu hidupnya? Adegan penutup part 2, suatu malam. Setelah membeli sebuah vas kuno senilai 500.000 yen, Cheng Yu berdiri di depan cermin di rumah barunya yang mewah. Saat ia menatap matanya sendiri di cermin, untuk sesaat singkat, ia tidak melihat refleksi dirinya. Yang ia lihat adalah bayangan gelap dengan sepasang mata bercahaya hijau pucat, menyeringai. Ia berbalik ketakutan, tapi tak ada siapa-siapa. Lalu, di sudut ruangan, ia melihat Lin Mei sedang menelunsak untuk Xiao Feng. Di atas kepala Lin Mei, tanpa sengaja matanya menangkap angka yang samar dan mengerikan. Sisa waktu sehat. Seperti sedang menghitung mundur, Cheng Yu merasa keringat dingin. Kekayaannya ternyata dibayar dengan mata yang kini tidak hanya melihat harta, tetapi juga harga yang harus dibayar orang-orang terdekatnya. Dan apakah kekuatan ini akan menyelamatkan keluarganya, atau justru menghancurkan mereka dengan cara yang lebih mengerikan? Beberapa bulan setelah mereka menikmati kekayaan baru, Lin Mei mulai mengalami gangguan tidur. Mimpi buruknya selalu sama. Ia berjalan di sebuah bengkel kayu kuno yang penuh debu batu giok. Sesosok perempuan dengan kipau lusuh era King, bernama Suling, rambutnya dikepang sederhana, terlihat membelakangi sambil memeluk sesuatu. Suara rintihan dan gumaman dalam dialek Mandarin kuno terdengar samar-samar. Mata anakku, di mana mata anakku? Setiap kali Lin Mei mendekat,
perempuan itu berbalik wajahnya bukan wajah mengerikan, melainkan wajah sedih yang memilukan dengan mata kosong seperti giok yang pudar. Dari kelopak matanya, mengalir air mata berwarna hijau bening seperti cairan giok. Li Mei selalu terbangun dengan rasa sesak di dada dan bau harum aneh seperti kemenyan dan batu basa. Kejadian puncak terjadi saat Li Mei sedang menyiapkan makan malam sendirian di dapur rumah baru mereka yang mewah. Tiba-tiba, tangannya berhenti bergerak, pisau yang dipegangnya jatuh. Tubuhnya gemetar hebat, lalu menjadi kaku, matanya terbuka lebar, tapi pupilnya memancarkan cahaya hijau pucat. Dari mulut Li Mei, keluar suara perempuan asing yang lembut, namun penuh kepedihan, Pencuri cahaya hijau giok itu adalah mata terakhir anakku. Deng Lian membutuhkannya untuk melihat jalan ke alam akhirat. Suaminya, Chen Yu, yang mendengar suara aneh, bergegas ke dapur. Ia terpana melihat istrinya seperti patung, dengan cahaya hijau di mata, dan air mata hijau mengalir di pipinya. Chen Yu, bergetar Mei. Mei, ini aku. Suara dari Li Mei, bukan Mei. Aku suling, kembalikan giok naga hijau milik keluargaku, atau aku ambil mata anak perempuanmu sebagai pengganti. Kemudian Li Mei kolaps. Setelah sadar, ia tak ingat apa-apa kecuali mimpi tentang perempuan dan anak kecil yang buta. Malam itu, Xin Yu duduk berjaga di samping tempat tidur Li Mei yang masih lemah. Xiao Fen yang ketakutan tidur di antara mereka. Saat tengah malam, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Cermin di lemari pakaian memperlihatkan bayangan perempuan dengan kipau lusuh berdiri di sudut kamar. Xin Yu menggunakan kekuatan matanya, memaksakan diri meski kepala terasa seperti dibelah. Di hadapan hantu itu, ia melihat tulisan hijau mengambar, suling istri pemahat giok, kerajaan Emi, tahun 1743 penyebab kematian, akibat minum racun kutukan, terikat pada giok naga hijau tujuan, mengembalikan mata giok untuk anaknya. Deng Lian buta sejak lahir, mati usia 5 tahun. Hantu itu menunjuk ke arah Xiao Fen yang sedang tidur. Dia seusia Deng Lian, matanya juga indah. Bisa kupakai? Xin Yu berteriak, jangan sentuh anakku. Tiba-tiba, hantu itu menghilang, tapi di leher Xiao Fen, muncul tanda tangan berwarna hijau pucat seperti bekas jaring. Keesokan harinya, Xin Yu membawa keluarganya mengunjungi kuil terkenal yang ada di sana untuk mencari pertolongan. Seorang pria tua yang bernama Tao Sei sudah merasakan energi aneh pada mereka dan memperingatkan, kekuatan matamu bukan anugerah, nah itu adalah kunci yang membuka pintu antara dunia. Giok yang kau ambil bukan sekadar batu, itu adalah giok kutukan, batu yang diresapi jiwa orang mati. Jiwa perempuan itu tidak akan tenang sampai giok itu dikembalikan ke tempat suci atau dihancurkan dengan ritual yang tepat. Terus itu juga mengungkap aturan mengerikan. Setiap kali kau menggunakan kekuatan matamu untuk kekayaan duniawi, kau tidak hanya mengambil dari dunia, tapi juga memberi jalan bagi makhluk seperti dia untuk memasuki duniamu. Keluargamu akan menjadi sasaran empuk. Chen Yu dan Li Mei kini berhadapan dengan 3 pilihan buruk. 1. Mengembalikan giok. Mereka harus membeli kembali giok itu dari kolektor yang sekarang memilikinya dengan harga mungkin 3 kali lipat dari yang mereka jual. Ini akan membuat mereka bangkrut total. Bahkan berhutang. 2. Ritual penghancuran. Tao Sei itu bisa melakukan ritual, tapi membutuhkan pengorbanan darah dari si pencuri Chen Yu dan jaminan 1 indera mata atau pendengaran sebagai tebusan. 3. Melawan mengusir, hampir mustahil. Karena kekuatan hantu ini berasal dari dendam cinta seorang ibu, jenis kutukan paling kuat dan sulit diatasi. Suatu malam, saat Chen Yu sedang keluar kota untuk urusan bisnis giok, teror mencapai puncaknya. Li Mei terbangun oleh suara tangisan Xiao Fen. Ia bergegas ke kamar putrinya dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Xiao Fen terbangun, tapi matanya memancarkan cahaya hijau persis seperti saat Li Mei kesurupan. Suara anak kecil yang tidak dikenalnya keluar dari mulut Xiao Fen. Mama, aku tidak bisa melihat, gelap sekali, mana mata hijauku. Di sudut kamar, bayangan suling semakin jelas, mendekati Xiao Fen dengan tangan terulur. Kali ini, ia tidak hanya bayangan, wajah sedihnya sudah setengah nyata, dengan garis-garis cahaya hijau membentuk tubuhnya. Li Mei bergegas menelpon Chen Yu, tetapi telepon tidak tersambung. Ia hanya bisa melihat, sementara hantu itu mulai memindahkan energi hijau dari tubuh Xiao Fen ke tangannya sendiri. Chen Yu, yang sedang di mobil, tiba-tiba merasakan sakit mata yang amat sangat. Ketika ia melihat kaca spion, untuk sesaat, ia tidak melihat wajahnya sendiri.
melainkan wajah Xiao Fei yang pucat dengan mata hijau bersinar, dan di belakangnya, bayangan perempuan dengan senyum sedih. Ia menerima pesan singkat dari Li Mei yang hanya berisi foto Xiao Fei dengan mata hijau dan jam dinding yang menunjukkan pukul 3.15 menit pagi. Chen Yu tahu, hitungan mundur telah mencapai detik-detik terakhir. Ia harus memilih kekayaan atau nyawa putrinya. Chen Yu memacu mobilnya seperti orang gila menuju rumah. Sakit di matanya semakin menjadi, seolah ada jarum panas yang menancap di setiap saraf penglihatannya. Dalam kepanikan, ia menggunakan kekuatan matanya satu kali lagi untuk melihat pesan foto dari Li Mei. Di atas foto Xiao Fei yang bermata hijau itu, ia melihat hitungan mundur jiwa. 1:47 menit, 32 berkedip merah darah. Dia tahu punya waktu kurang dari 2 jam. Di tengah perjalanan, teleponnya berderin. Dari seberang garis terdengar suara Tao Se tua itu, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Dengarkan, nak, nantu ibu ini tidak menginginkan kekerasan, ia menginginkan keadilan. Mata untuk mata, tapi bukan mata fisik, mata pengertian. Kau harus memberinya apa yang tidak ia dapatkan, pengakuan dan pengembalian. Chingu, apa yang harus saya lakukan? Tao Se, kembalikan giok itu ke tempat asalnya. Tapi karena sudah berpindah tangan, kau harus menggantinya dengan sesuatu yang setara nilainya, sesuatu yang sangat berharga bagimu. Cenyu uang? Saya punya. Tao Se, bukan uang, sesuatu yang lebih berharga, kemampuan matamu. Itulah harga yang harus kau bayar. Telepon terputus, Cenyu terdiam. Melepaskan kekuatan mata berarti kembali menjadi pria miskin dan tak berdaya. Tapi melihat hitungan mundur di foto putrinya, tidak ada pilihan. Saat Cenyu melangkah masuk, suhu rumah terasa anjlok 10 derajat di kamar Xiao Fei. Pemandangan yang menyayat hati menyambutnya. Li Mei berdiri kaku, dijaga 2 bayangan hijau transparan. Di atas tempat tidur, Xiao Fun duduk dengan mata menyala hijau terang, sedang bermain dengan sosok perempuan yang hampir sepenuhnya terwujud. Ayah pencuri datang. Suara dewasa keluar dari mulut putrinya. Chen Yu berteriak, "Akan ku kembalikan giok itu, lepaskan keluargaku." Suara itu menjawab, "Sudah terlambat." Tapi ada cara lain. Sosok itu menunjuk mata Chen Yu. Mata untuk mata. Melalui Xiao Fei, arwah itu menjelaskan bahwa giok itu adalah mata untuk putrinya yang buta di alam baka. Pada saat itu, seorang Tao Se muncul. Ada 2 pilihan. Serahkan kemampuan gaibmu, atau korbankan 1 mata fisikmu. Chen Yu menatap keluarganya yang tersiksa, lalu berkata, "Ambil semuanya, aku tidak mau lagi." Ritual menyakitkan pun dimulai. Chen Yu merasa seolah-olah penglihatannya direnggut dari dalam, dan dunia di sekitarnya menjadi suram. Di cermin, bayangan arwah itu memudar dengan damai, dan mata putrinya kembali normal. Ketika ritual itu selesai, tubuh suling perlahan memudar, menjadi hampir transparan, tepat sebelum menghilang sepenuhnya. Suaranya yang lembut bergema untuk terakhir kalinya. "Terima kasih. Sekarang Deng Lian bisa melihat, dan aku akhirnya bisa beristirahat di saat yang sama." Li Xiao Fei tak sadarkan diri. Li Mei dengan cepat berlari dan memeluknya. Chen Yu terbaring lemah di lantai, matanya kembali normal, tetapi terasa kosong. Tak ada lagi angka-angka yang menghantuinya, tak ada lagi kemampuan magis yang membebaninya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di tempat suling berdiri. Sebuah giok hijau kecil, sebuah replika miniatur yang sangat indah, jatuh ke lantai. Di sampingnya, selembar kertas dari era Qin muncul dengan tulisan tangan yang anggun. Untuk anak perempuan yang hidup, semoga matanya selalu melihat kebaikan. 2 bulan kemudian, kehidupan keluarga Chen Yu berubah total. Ia sekarang bekerja sebagai konsultan barang antik biasa. Mengandalkan pengetahuannya yang mendalam, bukan lagi kekuatan gaib. Mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih sederhana dan damai. Sebagian besar uang dari penjualan giok sebelumnya, mereka gunakan untuk membeli kembali giok asli dari para kolektor, lalu menguburkannya dengan layak di makam suling yang akhirnya mereka temukan. Hidup mereka sederhana, tapi dipenuhi ketenangan yang tak ternilai. Suatu sore, saat Chen Yu menjemput Xiao Fei dari sekolah, mereka melewati sebuah pasar lor. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah fastual. Untuk sesaat, sangat singkat, ia seperti melihat angka 5.000 yuan berkedip di atasnya. Ia mengerjapkan matanya, dan angka itu pun hilang. Itu mungkin hanya imajinasinya.
sisa dari masa lalu. Tiba-tiba Xiao Fan menarik tangannya. Ayah, lihat. Ada kupu-kupu. Serunya Rian. Qingyu menoleh ke arah yang ditunjuk putrinya. Seekor kupu-kupu yang indah sedang menari di udara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar bisa melihat keindahannya. Bukan harganya, bukan nilainya, tapi keindahan itu sendiri. Murni dan apa adanya. Ia tersenyum tulus, menggenggam tangan Xiao Fan dan Li Mei yang baru saja menyusul mereka. Malam itu, di kamarnya, Qingyu membuka laci. Di dalamnya ada dua benda berharga, jiot miniatur pemberian suling, pengingat bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada uang. Dan sebuah foto keluarga baru mereka. Semua tersenyum bahagia, tanpa bayang-bayang angka atau kutukan. Ia menutup laci itu, mematikan lampu, dan bergabung dengan keluarganya di ruang tengah yang hangat dan penuh tawa. Karena kekayaan sejati adalah apa yang tidak bisa dihitung oleh mata manapun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.